Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dami yang telah memberikan kami tugas makalah. Dan saya, perwakilan kelompok, ingin berterima kasih. Dan kami ingin membahas tentang tugas makalah, cara membuat teks ulasan dalam filem Rudy Habibie. Anggotanya terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Ahmad Suyadi, Muhammad Cesar Gipari, Habib Prima Mulia, dan Depri Sapri Rahayu. Mohon maaf. Dan pada narasumber kami persilakan. Oke, baik. Apakah sudah nampak? Sudah. Sudah nampak? Baik, lanjut moderator. Silakan pilih kelompok atau rekan kelompok yang membaca. Oke, baiklah. Dan pada Muhammad Cesar Gipari kami persilakan untuk membaca teks ulasan. Baik, akan saya mulai dari yang pertama, yaitu judul filem adalah Rudy Habibie. Yang pertama, A. Orientasi. Filem ini merupakan produksi dari filem Habibie dan Ainun. Filem ini ditayangkan di bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 30 Juni 2016. Filem berdurasi 2 jam dan 22 menit ini disutradarai oleh oleh Hanung Bramantyo dan diangkat dari novel dengan judul yang sama karangan Gina S. Nower yang juga merupakan penulis naskah dari filem ini. Filem ini dibintangi oleh Reza Rahardian sebagai Rudy Habibie, Chelsea Islan sebagai Ilona Linovska, Ernest Prakasa sebagai Lim Kengki, Boris Bokir sebagai Poltak, Panji Pragiwaksono sebagai Peter, dan Diah Permatasari sebagai Ayu. Yang B, isi resensi atau ulasan. Dibandingkan dengan filem sebelumnya, yaitu filem Habibie dan Ainun, filem ini lebih menceritakan perjalanan hidup Habibie saat masih kuliah di Jerman sebelum ia menikah dengan Ainun. Ia bertemu dengan seorang gadis asal Polandia yang bernama Hona Linovska yang kemudian sempat ia cintai. Filem ini berawal dari Habibie yang baru saja tiba di Jerman dan bertemu dengan seorang pastor yang kemudian mencarikan tempat tinggal untuk Habibie. Habibie pun akhirnya mendapat tempat tinggal. Saat ia mengeluarkan barang-barangnya dari koper, ia teringat akan masa lalunya saat ia masih seorang bocah dan tinggal di Parepare. Hingga suatu hari ia harus pindah ke rumah neneknya di Gorontalo karena ada serangan yang membuat hancur desanya. Habibie pun tinggal di rumah neneknya itu hingga ia mendapat kesempatan untuk berkuliah di Jerman. Di Jerman, Habibie bertemu dengan banyak orang, mulai dari Lim Kengki, seorang keturunan Tionghoa, Ayu, seorang putri keraton Solo, Poltak, orang Batak yang jenaka, Peter, seorang mahasiswa senior, dan Ilona Linovska sebagai gadis asal Polandia. Gadis tersebut sangat mendukung cita-cita Habibie yang ingin mendirikan industri dirgantara. Hingga akhirnya Habibie sempat menjalin hubungan asmara dengan Ilona. Selain itu, Habibie juga terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI yang berada di Jerman. Kehidupan Habibie di Jerman tidak berjalan terlalu mulus. Seperti apa yang diharapkan, banyak masalah yang ia dapatkan, mulai dari kekurangan biaya saat uang yang dikirimkan ibunya tidak sampai tepat waktu. Akhirnya Habibie pun kebingungan bagaimana ia akan makan,
Habibie pun sempat dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak sedikit orang yang menentang ide Habibie untuk mendirikan industri dirgantara. Ide-idenya juga sempat diklaim oleh pemerintah Jerman. Selain itu, Habibie sempat terkena penyakit yang membuatnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Bahkan ibunya sampai mengunjungi Habibie. Di penghujung cerita, Habibie sempat kebingungan dengan hubungan asmaranya dengan Ilona. Ia dihadapkan dengan pilihan yang sulit, apakah ia akan tetap tinggal di Jerman dengan Ilona atau pulang ke Indonesia dan mendirikan industrinya di sana. Habibie pun memilih Indonesia, yang artinya ia harus berpisah dengan Ilona. Hubungan asmaranya dengan Ilona pun berakhir kandas saat itu juga. Yang kecil yaitu penelitian. Kurang lebih itulah sedikit ulasan dari filem Rudy Habibie. Ini filem yang beralur campuran ini dapat membuat orang terharu dengan menontonnya. Banyak adegan yang cukup mengharukan, misalnya saat ayah Habibie meninggal ketika sedang menjadi imam dalam solat jamaah bersama keluarganya. Ayah Habibie meninggal saat melakukan sujud yang kemudian digantikan oleh Habibie. Adegan ini sangat membuat penonton terharu. Bahkan mata saya sampai berkaca-kaca saat menontonnya. Selain adegan yang mengharukan, penokohan dari beberapa karakter juga sangat bagus. Salah satunya Reza Rahardian yang sangat menjiwai karakter dari Habibie. Mulai dari tingkah lakunya, logat bahasanya, dan sifat dari karakter tersebut. Akting Chelsea Islan pun juga sangat bagus. Dia mampu memperlihatkan cinta yang tulus dan pengorbanan dari seorang Ilona Linovska. Dalam filem ini pun banyak pesan moral yang penonton dapatkan. Di antaranya yaitu nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayah Habibie kepada anaknya. Salah satu nasihat yaitu untuk tetap berjuang menghadapi masalah apapun dan menjadi mata air yang berguna untuk semua orang. Yang kesimpulan, filem ini sangat bagus ditonton. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari filem ini. Filem ini terinspirasi dari kisah nyata seorang B.J. Habibie. Ini mampu menyadarkan kita untuk tetap mencintai tanah air apapun keadaannya. Filem ini juga dapat menjadi inspirasi kita untuk tetap berjuang dan pantang menyerah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Depri. Baik, saya akan menjelaskan tentang penutup iaitu kesimpulan. Filem ini menceritakan perjalanan hidup Habibie saat masih kuliah di Jerman. Sebelum ia menikah dengan Ainun, ia bertemu dengan seorang gadis asal Polandia yang bernama Ilona Lianovska dan kemudian sempat dihindai. Filem ini berawal dari Habibie yang baru tiba di Jerman dan bertemu dengan seorang pastor yang kemudian mencarikan tempat tinggal untuk Habibie. Habibie pun akhirnya mendapat tempat tinggal. Saat ia mengeluarkan barang-barangnya di koper, ia teringat di masa lalunya saat ia masih seorang bocah dan tinggal di Parepare. Hingga suatu hari, ia harus pindah ke rumah neneknya di Gorontalo. Kerana adanya serangan yang membuat hancur desanya, Habibie pun tinggal di rumah neneknya hingga ia mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Jerman. Di Jerman, Habibie bertemu dengan banyak orang, mulai dari Ling Kengki, seorang keturunan Tionghoa, Ayu, seorang putri Keraton Solo, Polak dan seorang pasak yang dilaka, Peter, seorang mahasiswa Ilona Linovska, seorang gadis asal Polandia. Gadis tersebut sangat mendukung cita-cita Habibie yang ingin mendirikan industri dirgantara. Hingga akhirnya Habibie sempat menjalankan hubungan asmara dengan Ilona. Selain itu, Habibie juga terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI yang berada di Jerman. Kehidupan Habibie di Jerman tidak berjalan
terlalu mudah atau mulus seperti yang diharapkan. Banyak masalah yang ia dapatkan, mulai dari keturunan biaya saat uang dikirimkan ibunya tidak sampai tempat waktu. Akhirnya Habibie pun kebingungan di mana ia akan makan. Habibie pun sempat dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak sedikit orang yang menentang Habibie untuk mendirikan industri di Kandahar. Ide-idenya juga sempat diklaim dan oleh pemerintah Jerman. Selain itu, Habibie sempat terkena penyakit yang membuat tidak bisa bergerak dengan bebas. Bahkan ibunya sampai mengunjungi Habibie. Di penghujung cerita, Habibie sempat kebingungan dengan hubungan asmaranya dengan Ilona. Ia dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah ia akan tetap tinggal di Jerman dengan Ilona atau pulang ke Indonesia dan mendirikan industri di sana? Habibie pun memilih Indonesia dan artinya ia harus berpisah dengan Ilona. Hubungan asmaranya dengan Ilona pun harus kandas saat itu juga. B. Saran. Di sini terdapat saran untuk menjadi pribadi-pribadi yang perbedaannya adalah kemampuan untuk mengubah yang biasa menjadi yang luar biasa, dan perhatikanlah sebuah organisasi tidak mungkin bisa bergerak mendekati bentuk kreativitas apapun bila sang pemimpin mendirikan dirinya sendiri sebagai contoh utama dalam menolakkan cara-cara yang lebih baik. Dari mana memulainya? Yang pertama, seperti dalam hal apapun, dan yang kedua, mulailah dari diri kita sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dan inilah hasil teks ulasan dari film Rudy Habibie. Dari sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.